duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rifki. Ini Bu Eva akan mengabsen dulu ya kalian ya. Melisa, Rifki, Anton, Naila, Raka, Amanda. Ya, hadir semua. Berarti yang tidak hadir satu ya, Raka ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang macam-macam gaya ya. Siapa yang masih ingat macam-macam gaya? Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, gaya mesin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu jenis gaya, yaitu gaya gesek ya. Nah, perhatikan gambar di depan ya. Ini ada gambar A dan gambar B. Dua-duanya sedang meluncur ya. Dua orang sedang meluncur. Gambar A itu di salju, gambar B itu di rumput. Kira-kira manakah yang meluncur lebih cepat? Gambar A. Kenapa? Karena Nanti kita selidiki ya. Nanti kita selidiki. Kita kan nanti mau melakukan percobaan tentang gaya gesek ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu supaya kalian dapat memahami konsep gaya gesek. Kemudian supaya kalian juga bisa menganalisis pengaruh kasar atau halusnya suatu permukaan terhadap besar kecilnya gaya gesek. Ya, kemudian juga nanti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek itu tidak cuma menguntungkan ya, ada yang merugikan juga ya. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, pada pembelajaran hari ini Bu Eva akan mengambil 3 penilaian. Nanti ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuannya nanti di akhir pembelajaran Bu Eva akan melakukan post-test ya. Kemudian penilaian sikapnya Bu Eva lihat selama kalian pembelajaran ya. Nanti selama praktikum juga Bu Eva perhatikan. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nanti ada penilaian saat kalian praktikum siapa yang aktif maka nilainya semakin bagus ya. Kemudian nanti di akhir pembelajaran juga Bu Eva akan memberikan tugas produk ya. Jadi nanti kali ini ada kecelakaan truk yang terjungkal akibat dari bannya yang sudah halus ya. Nah, kalian perhatikan dulu videonya. Kira-kira sudah dapat merumuskan masalah belum? Sudah ya. Nah, nanti ditulis di LKPD kalian masing-masing. Selanjutnya kalian membentuk kelompok ya. Bu Eva sudah AMP nol koma dua. 0,2.
maju. Semuanya maju, Pak. Tabel pengamatan permukaan papan mika plastik skala neraca pegas 0,2, kertas karton 0,3, amplas 0,5. Bahan diskusi 1. Permukaan papan manakah yang memerlukan gaya yang paling besar untuk memindahkan benda dengan berat yang sama? Jawaban kami yaitu amplas. Kedua, permukaan papan mana yang memiliki gaya gesek terbesar? Jawaban kami yaitu amplas. Ketiga, semakin halus permukaan suatu benda, maka gaya gesek semakin kecil. 4. Sebaliknya, semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek semakin, jawaban kami yaitu besar. 5. Tuliskan contoh permanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban kami: A. Ketika menghapus tulisan di kertas, gaya gesek terjadi antara penghapus dan kertas. B. Ketika kendaraan melaju di jalan, gaya gesek terjadi antara ban dan tanah. C. Ketika menulis, gaya gesek terjadi antara pensil dengan kertas. Ide atau gagasan? Juru bicaranya Rifki. Rizky. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 dari rumusan masalah yang terdapat pada video itu, yaitu dikarenakan permukaan ban mobil yang sudah buntul dan halus. Kemudian tabel pengamatan manfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, ban mobil yang dibuat berulir. Nomor 2, kampas rem pada mobil dan motor. Nomor 3, sol sepatu yang dibuat bermotif agar tidak licin. Kemudian ide atau gagasan. Solusi dari rumusan masalah yang saya temukan adalah mengganti ban mobil yang sudah gundul dan halus dengan ban mobil baru yang memiliki kulir untuk memperbesar gaya gesek pada ban. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok lain? Tidak? Cukup bagus ya kalau jawaban dari kelompok 2. Silakan bisa ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Kan kita sudah melakukan percobaan, sudah. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Mari kita simak penjelasannya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi sentuhan suatu benda dengan lintasan. Besar atau kecilnya gaya gesek sangat bergantung pada permukaan bendanya. Jika semakin kasar permukaan benda, jika permukaan bendanya halus, maka nilai gaya geseknya akan semakin kecil. Apa saja contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama-sama yuk. Memperbesar gaya gesek. Gaya gesek dapat diperbesar dengan membuat permukaan benda menjadi lebih kasar. Contoh penerapannya antara lain ban mobil atau motor terbuat dari bahan karet dan dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir. Bagian alas sepatu juga dibuat dari karet dan memiliki alur sehingga kita tidak mudah terpeleset saat menggunakannya. Serta gesekan pada rem sepeda yang membuatnya dapat berhenti. Nah, itulah contoh penerapan gaya gesek yang dilakukan dengan memperbesar gayanya.
memperkecil gaya gesek. Selain dapat diperbesar, gaya gesek juga dapat diperkecil untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Hal ini dapat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Paham ya? Nah, yang kedua, semakin kasar suatu permukaan gaya gesek, maka gaya gesek semakin besar. Sebaliknya, semakin halus suatu permukaan, maka gaya gesek semakin kecil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Gimana perasaan kalian? Senang ya? Kenapa? Hal menarik apa yang kalian temukan dalam pembelajaran hari ini? Percobaan tadi. Iya. Seru ya? Seru. Terus, apa hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Paling sulit apa? Tidak ada. Berarti sudah pintar-pintar semua ya kelas ini ya. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Bisa kalian pelajari di rumah ya. LKS dan buku paketnya dibaca-baca. Bisa juga cari sumber informasi lain seperti dari internet dan sebagainya ya. Kemudian untuk hari ini Bu Eva akan memberikan tugas produk. Karena ini produk berarti waktunya 1 minggu ya. Nanti tugasnya individu ini sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Peserta didik dengan gaya belajar visual nanti membuat, sebelum mengakhiri pembelajaran ini Bu Eva ada post-test ya. Ada 5 soal sudah Bu Eva bagikan di meja kalian masing-masing. Silakan dikerjakan dulu soalnya. Sudah selesai ya? Ya. Silakan dikumpulkan dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.